Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Agar amal kebaikan kita diterima, yang pertama harus ikhlas tadi, yang kedua adalah as-shawab atau mutaba'ah. Dua-duanya harus ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, juga adik-adik sekalian, jamaah mushola Riyadhus Shalihin Geraha Bumi Ayu Dawuhan Situbondo rahimani wa rahimakumullah, serta segenap pemirsa dimanapun yang saat ini mendengarkan, mudah-mudahan senantiasa dilimpahi rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi tingkatan riya ini, Pak, ini di bawah musyrik, tetapi juga termasuk di antara, nanti kalau kita bahas tentang syirik, riya ini termasuk di dalamnya sebenarnya, tetapi derajatnya adalah di bawah musyrik tadi, di mana musyrik itu melakukan segala sesuatu yang ingin mendapatkan penilaian dari manusia. Ini di atas riya, ini musyrik. Nah, riya ini derajatnya ada pada meninggalkan atau tidak melakukan kebaikan karena khawatir kalau melakukan kebaikan itu dianggap sok oleh manusia. Jadi seharusnya kita lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau orang ikhlas itu adalah nisyanu nadharul khalqi, ya, dia lupa nisyanu nadharul khalqi, dia lupa akan penilaian manusia, lupa akan pandangan manusia, dia tidak mengindahkan, dia mengabaikan pandangan manusia, lidawami nadhara ilal khaliq. Dalam rangka apa? Fokus untuk memperoleh pandangan dari Allah. Ini ikhlas. Jadi orang ikhlas itu gampangannya, orang ikhlas itu orang cuek, Bu. Jangan di lingkungan yang tidak berjilbab secara syar'i misalkan. Kemudian karena kita sudah ngaji, karena Bapak sudah ngaji, memberitahu kepada Ibu, Bu, ternyata dalam pengajian tadi dikatakan bahwa nutup aurat itu tidak hanya membungkus kulit loh, Bu. Tidak hanya waton kulitnya ketutup kabeh kecuali motone, tetapi masih press body, itu masih tidak menutup aurat. Pakai kerudung, tapi kerudungnya di kerudung segitiga itu, Bu, apalagi yang dimasukkan ke dalam kerah, dalam kaos, kemudian pakai legging, itu tertutup semua dari atas ke bawah, tapi bentuk. Atau yang kerudung longgar gitu, tapi tidak sampai menjulur ke dada. Bajunya tidak didukung dengan baju yang syar'i, misalkan bajunya masih bentuk, pakai celana panjang, tidak pakai luaran, celana panjang doang, gitu. Kakinya masih terbentuk dua, gitu. Atau pakai yang longgar, tidak membentuk tubuh, tetapi tipis, terawang gitu, transparan, sehingga bentuk itu tampak banget. Nah, di lingkungan yang abai terhadap itu, karena Bapak sudah ngaji, Ibu sudah ngaji, kemudian ingin menerapkan ajaran Allah itu, ajaran Rasulullah itu, ingin pakai baju yang syar'i, kemudian digantilah kerudungnya itu kerudung yang
sak bawahnya pantat misalnya, yang tebal. Kemudian selain pakai celana gamis, celana untuk gamis, ya luar masih gamis. Nanti gimana? Sudah tidak akan mikir pandangan tetangga. Yang penting yakin, karena ingin fokus mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bah tonggo mau jumpalit, mau ngerasani sampai doer misalkan, gak urus. Ini orang ikhlas. Tapi kalau masih aku nggak pakai dulu nggak pakai yang panjang-panjang dulu nanti gimana? Nanti dianggap teroris lah, dianggap apalah. Ada Pak begini, santri sudah mondok, sudah paham dengan ilmu, kemudian pakai niqab, cadar. Cadar ini ajarannya Imam Syafi'i ini mengajarkan bercadar. Jadi kalau orang menyatakan penganut atau imamnya adalah Imam Syafi'i kemudian menista cadar, ini kemudian ke siapa begitu? Nah, dia mondok sudah paham dengan busana yang syar'i, kemudian pakai niqab, pakai cadar. Pulang ke kampung, gitu ya. Pulang ke kampung, di mana kampungnya ini masih abangan. Kemudian orang tuanya, iya sampean bercadar gak apa-apa, tapi pas balik ini sing cadar itu rasa digawe gitu. Nah, ini kemudian orang yang berilmu harus menimbang betul. Jadi harus menimbang bagaimana menyikapi ini. Nah, kalau sudah memiliki pandangan isyanu nadhar khalqi, mengabaikan ucapan manusia, maka dia akan memberi pengertian pada orang tuanya. Bu, Pak, kalau orang ingin taat itu sudah tidak perlu merisaukan anggapan manusia. Rasulullah itu tidak hanya dirasani, tidak hanya dinista, tetapi sudah sampai kekerasan fisik. Selama masih hanya dirasani orang, alhamdulillah saja sudah. Itu ya Pak. Jadi menutup atau melupakan omongan orang, penilaian orang, karena fokus ingin memperoleh wajah Allah. Atau di kampung misalkan orang-orang kalau mati memakai acara-acara yang tidak syar'i, nggak tahu lah acaranya bagaimana. Nah kemudian keluarga kita ada yang meninggal, kemudian kita ingin yang menerapkan yang syar'i. Kalau di gunung wong piye, kalau diomongin wong piye. Nah, disinilah letak pertaruhan keikhlasan kita. Kalau kita ikhlas, semakin kita memiliki keikhlasan yang tinggi, maka kita akan semakin cuek dengan penilaian manusia. Yes beno dirasani wong, gak senengi wong yes ben, sing penting Allah seneng kepada kita. Seperti itu. Nah, ini tantangan. Nah, seperti itu ya. Jadi kualitas keikhlasan itu akan membentuk sikap-sikap seperti itu. Gak disenangi wong ya ben, sing penting Allah tidak marah kepada kita. Di situ keikhlasan. Baru sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari pengertian ikhlas ini tadi kita banyak mendapatkan sesuatu. Ternyata selama ini kita ada poin-poin yang belum kita tunaikan, sehingga kita masih jauh dari kata ikhlas itu. Oleh karenanya kita ngaji seperti ini, saling bertukar pikiran semacam ini, ya mudah-mudahan kita lambat laun tidak hanya paham, tetapi Allah beri taufik untuk bisa mengamalkan kepahaman kita itu dan juga mendakwahkan kepada keluarga kita, orang-orang terdekat kita. Kenapa? Karena keikhlasan itu merupakan salah satu syarat diterimanya amal soleh kita. Sehingga vital. Kalau amal soleh kita tidak Allah terima, terus kita mau bawa apa nanti pulang ke akhirat, gitu. Jadi syarat diterimanya amal itu adalah harus memenuhi empat. Yang dua ini adalah syarat sahnya amalan. Yang dua lagi itu adalah syarat sempurnanya
amalan. Yang selama ini yang kita sering dengar, kita sering pelajari adalah dua saja ini. Yakni yang pertama adalah syarat diterimanya amalan itu harus ikhlas. Ikhlas ini memang menduduki nomor yang pertama, harus ikhlas tadi itu. Yang kedua adalah as-shawab atau mutaba'ah. Ini harus mengikuti tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedemikian pentingnya ikhlas itu, sehingga apabila amaliyah kita tidak dilandasi oleh keikhlasan tadi, keikhlasan tadi itu apa? Hanya mengharapkan wajah Allah semata, cuek terhadap yang selain Allah, bah dianggap uang gak pantas, bah dianggap uang bagaimana gak masalah. Yang penting Allah ridho kepada kita, yang penting Allah memberikan wajahnya, karunia-Nya, rahmatnya, ridhonya kepada kita. Itu jadi sesuatu yang sangat vital diantaranya adalah agar amal kebaikan kita diterima. Yang pertama harus ikhlas tadi, yang kedua adalah as-shawab atau mutaba'ah. Dua-duanya harus ada. Imam Fudail bin Iyad menyatakan bahwasanya innal amalu idza kana khalisan wa lam yakun shawaban falam yuqbal. Sesungguhnya amal perbuatan itu apabila dia dilakukan dengan ikhlas, walam yakun shawaba, tetapi tidak mengikuti tuntunan, tidak mengikuti petunjuk Nabi secara benar, falam yuqbal, maka dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa idza kana shawaban, apabila amalan itu telah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, tuntunan syara, tuntunan agama, walam yakun khalisan, tetapi tidak disertai dengan keikhlasan, falam yuqbal, juga tidak Allah terima. Jadi dua unsur ini harus ada, ikhlas dan mengikuti petunjuk. Nah, hatta yakuna khalisan wa shawaban, tidak diterima kedua-duanya tadi itu hingga memenuhi dua unsur, kata Al-Imam Fudail bin Iyad. Nah, syarat kesempurnaan dari amalan yang sudah diterima oleh Allah itu agar sempurna, syarat kesempurnaannya harus memenuhi dua kriteria lagi, yaitu ahlu bil quwwah, harus dilakukan dengan sungguh-sungguh amal ketaatan tadi itu, dan juga harus dilandasi dengan musara'ah, dengan kesegeraan. Syarat sahnya amalan kebaikan itu harus ikhlas, dan harus ikhlas tadi apa? Hanya mengharap keridhaan Allah, pahala dari Allah, tidak yang selainnya, dan juga harus mengikuti tuntunan Nabi SAW. Dan syarat kesempurnaannya adalah al-ahlu bil quwwah dan musyara'ah, harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan segera. Ini kita jadi kesempurnaan suatu amal kebaikan. Nah, mudah-mudahan yang kita lakukan selama ini, kalau masih kita kelelat-kelelet, kalau masih kita ogah-ogahan, ya meskipun sudah ikhlas, meskipun sudah mengikuti petunjuk Nabi agar sempurna amal kita, maka kita laksanakan dengan sungguh-sungguh dan segera.